Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Hari ini aku pengen membuat sebuah video yang aku rasa menarik untuk aku bahas dan untuk teman-teman ketahui juga, karena menurut aku ini adalah yang menyebabkan atau yang membuat Malaysia itu bisa berhasil di dunia pelancongan. Jadi kemarin itu pas aku ke Malaysia, ada abang angkat lah, yang ngasih aku beberapa brosur tentang negeri yang ada di Malaysia, meskipun nggak semua, cuman ada 4. Tapi overall aku udah bisa melihat bagaimana kerja keras dari Menteri Pelancongan yang ada di Malaysia itu gitu guys. Nah, disclaimer dulu, aku tidak menjadi tim promosi negeri manapun, aku tidak menjadi tim promosi pariwisata atau tim pelancongan negara Malaysia, enggak sama sekali. Tapi aku merasa aku harus membuat sebuah video ini supaya bisa dicontoh oleh negara-negara lain, supaya bisa kreatif, supaya bisa lebih memperluas tentang wisata-wisata yang ada di negaranya masing-masing. Nah, ini kalau aku pun bisa menjadi tim atau manajemen sebuah pelancongan di Indonesia, aku akan buat ini juga sih guys, supaya menarik pelancong atau wisatawan asing untuk berkunjung di kota-kota yang ada di tempat aku. Ini ada Selangor, ada Terengganu, ada Putrajaya, dan Kuala Lumpur. Ini juga ada beberapa kartu nama, nanti kita akan bahas satu-satu. Untuk di Kuala Lumpur, kita tahu Kuala Lumpur itu kan besar banget, menjadi pusatnya negara Malaysia gitu. Orang luar pasti tujuan utamanya kalau pertama kali ke Malaysia Kuala Lumpur. Aku suka banget sama desain-desain dari brosur ini guys. Ikonik dari Kuala Lumpur juga Central Market, yang dimana kalau orang Indonesia ke Malaysia pasti akan selalu mampir di sini juga gitu. Meskipun Kuala Lumpur tuh juga luas ya, tapi cetakannya cuma setipis ini. Tapi kita bisa melihat kurang lebih seluruh yang ada di Kuala Lumpur gitu. Nih, wajib sih ada di setiap negara-negara supaya orang yang melancong ke negara kita itu tahu, oh ternyata di Kuala Lumpur itu kalau kesini tuh kampung baru, kalau kesini tuh hospital gitu. Jadi ada petanya, ada denahnya gitu. Jadi menurut aku menarik banget untuk dibaca, menarik banget untuk dieksplor lebih jauh tentang Kuala Lumpur. Nah, di sini gambarnya pun tidak monoton, penuh dengan warna-warni. Denahnya atau petanya pun juga diberi berbagai macam warna supaya menambah kesan menarik untuk orang-orang baca. Kalau hitam putih aja yang nggak menarik gitu kan untuk dibaca. Dan di sini teman-teman kalau bisa lihat ya sebentar, setiap angka ini berbeda-beda warnanya. Kayak ini misalnya warna pink. Pink itu di sini adalah shopping. Jadi kayak setiap tanda memberikan direktori masing-masing. Ini kalau kita lihat pusing sih. Tapi kalau yang hobi baca peta, hobi untuk benar-benar traveling gitu kan, pasti suka banget sama konsep ini karena memudahkan orang untuk mencari tahu gitu guys. Icon atau angka-angka doang, tapi juga ada gambarnya kayak ini Central Market. Nah, terus di sini ada gambar hotelnya warna hitam. Nah, di sini ikonik dari negara Malaysia Menara Kembar. Lambang sabit ini adalah hospital. Kalau kita lihat kayak gini pasti pusing banget. Tapi beruntungnya di sini mereka memberikan sebuah direktorinya atau penjelasannya di sini, jadi kita nggak akan bingung gitu. Misal mau ke Kampung Baru nih gitu kan, di Kampung Baru ada apa aja sih? Nah, kita bisa melihat nih, oh di Kampung Baru itu ada ini loh, Saloma Bridge. Meskipun selembar ini, tapi ini menarik banget guys. Di sini juga banyak informasi-informasi yang terkandung. Terus ini ada rekomendasi hotelnya juga, rekomendasi hotel-hotel yang ada di sekitaran Kuala Lumpur. Ada beberapa hotel nih, sampai 112 hotel. Buat teman-teman yang ingin melancong di Kuala Lumpur nih, ada 112 hotel yang direkomendasikan atau yang dituliskan dalam City Map Directory ini gitu. Yang hotel bintang 3, yang ini hotel bintang 2. Nih rekomendasi hotel yang bintang 3, bintang 2 gitu. Tapi kalau di Kuala Lumpur, aku rekomendasikan untuk dekat dengan banyak tempat makan itu di Kampung Baru. Teman-teman cari aja deh di Kampung Baru, itu banyak apartemen ataupun hotel gitu. Di bawahnya ada tempat-tempat yang bisa kita kunjungi. Bukit Nenas, ada Chinatown, ada Central Market, Saloma, ada Islamic Art Museum. Banyak banget guys di sini tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Ada 46 kurang lebih yang free ataupun yang berbayar di Kuala Lumpur itu.
Jujur ini informatif banget sih bagi orang-orang yang nggak tahu gitu kan. Nah di sini untuk yang suka belanja juga ada 29 tempat untuk teman-teman yang hobi belanja. Ada Sogo, ada di Sungai Wang Plaza, ada Surya KLCC, ada TRX, ikonik dari Pasar Seni atau Central Market Pasar Besar. Ini aku kemarin 2 kali ke sana beli coklat guys. Lumayan lengkap juga, cuman untuk harga mungkin ada harga yang jauh lebih murah daripada di pasar besar Central Market ini gitu. Tapi di sana memang benar-benar lengkap sih guys. Brand Boh, terus Old Town, terus ada Zeus. Kalau coklat-coklat ada Beryls juga di sana dan sebagainya. Banyak banget di sana. Gila sih ini lengkap banget nih petanya, brosurnya guys. GoKL City Bus rutenya guys. Nih, untuk yang suka naik-naik LRT, MRT gitu kan. Nah, ini nih rute-rutenya nih. Gila sih, keren banget. Misalnya kita dari Tanjung Malim terus kita mau ke Gombak nih, ada nih stasiunnya, pemberhentiannya gitu. Wow. Kalau merah ini LRT, kalau biru itu MRT, garis hijau ini itu monorail. Jam bukanya jam berapa? Dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Nah, beginilah kurang lebih Kuala Lumpur yang menjadi pusat destinasi pelancongan tergambarkan dalam satu lembar ini guys. Gokil sih, keren banget. Kita lanjut yang di Putrajaya. Wah, lihat guys, ini tempat-tempat yang ada di Putrajaya yang bisa teman-teman kunjungi. Tempat-tempat menarik yang ada di Putrajaya berserta penjelasan-penjelasannya. Tapi di sini penjelasannya itu berbahasa Inggris, tidak berbahasa Melayu atau bahasa Malaysia guys. Mungkin kalau ditambahin di bawahnya translate bahasa Melayu lebih oke sih. Cuman aku nggak tahu ini apakah boleh semua tempat masuk atau gimana. Teman-teman boleh komen aja di bawah ya guys. Jadi kalau di Putrajaya itu kan pusat pemerintahan, jadi lebih sangat dijaga lah gitu, karena di sana full CCTV gitu guys. Jadi teman-teman nggak usah bingung baca ini, karena di samping ini tuh udah ada penjelasannya gitu guys. Nah di sini juga ada fasilitas-fasilitas yang tersedia di Putrajaya. Ada ferry terminal, ada hospital juga ternyata di Putrajaya. Putrajaya Sentral, KLIA Express dan KLIA Transit. Oh iya ya, kalau transit itu kita bisa dari KLIA bisa transit ke Putrajaya gitu. Terus ada hotelnya juga. Oh iya ya, buat teman-teman yang pengen menelusuri Putrajaya gitu kan, ini ada hotel-hotel yang tercatat di sini guys. Teman-teman bisa lihat aja nih. Kalau mau ke Putrajaya gitu kan, mau nginep di hotel boleh. Terengganu. Wow. Wah, ini mah lebih lengkap lagi nih, karena di Terengganu kan juga banyak banget tuh tempat-tempat yang bisa dikunjungi guys. Seperti biasa ini adalah peta dari Kuala Terengganu nih. Sini. 1 meter guys panjangnya ini. Bukit Keledang, Bukit Panorama, Bukit Putri. Ada Istana Bukit Jambul, Istana Mazia, Kampung Cina, Kota Lama Duyung, Masjid Abidin, Masjid Kristal, Jembatan Terengganu. Shoppingnya ada Kuala Terengganu City, Central Mall, Giant Kuala Terengganu, Maidin Mall, Maidin Wholesale Emporium, Plaza Perdana, Eco Shop. Wah, ini banyak banget sih tempat-tempat yang bisa dikunjungi di Terengganu guys. Aku nggak tahu apakah ini bisa didapatkan di setiap tempat brosur seperti ini, karena kalau bisa didapatkan setiap tempat, keren banget tourism Malaysia ini guys. Nah ini adalah tempat-tempat yang menarik guys dikunjungi kalau ke Kelantan. Kalau ke Terengganu. Ini aku yakin baru sebagian aja nih foto-fotonya, karena di sini tadi ada banyak banget tempat-tempat yang bisa kita kunjungi. Destinasi favoritnya mungkin atau menjadi ikoniknya dari Terengganu ini gitu guys. Yang menariknya adalah di setiap penjelasan ini ada kontak yang bisa dihubungi, ada nomor telepon ataupun websitenya. Ini bisa nanti aku kontak gitu ya. Halo, Assalamualaikum. Saya nak ke Terengganu ni. Rekomendasikan saya tempat lah. Tapi kayaknya kalau ke Terengganu aku cukup bawa ini doang sih guys. Oh ada Pasar Payang juga, ini ikonik dari Terengganu. Ini kayak kecamatannya sih kalau di Indonesia ya namanya, yang ada di dalam
Terengganu ada Besuk, pulau perhentian besar, pulau perhentian kecil, Dungun, Kuala Berang, Hulu Terengganu, Kemaman, Paka, Pulau Redang, Pulau Lang Tengah, Marang, Setiu, Jerteh. Tapi satu aja sih yang disayangkan, ini kan full bahasa Inggris gitu. Alangkah lebih menariknya kalau ada bahasa Melayu. Jadi turis asing itu mereka baca bahasa Inggris tapi mereka bisa sambil mempelajari bahasa Melayu dari transit bahasa Inggris ini. Jadi mereka bukan hanya sekedar melancong tapi juga belajar bahasa. Oke, yang terakhir ini ada dari Selangor. Oke guys, jadi memang konsepnya cuma satu lembar masing-masing negeri gitu ya. Cuman aku pengen dapetin semua negeri sih guys, supaya nanti kalau aku ke Malaysia, kalau aku ada kayak gini, brosur kayak gini, aku nggak bingung lagi harus pergi melancong ke tempat mana aja gitu. Seperti biasa ya, selalu ada peta penjelasan di Selangor itu, akomodasinya, hotel, tempat yang menarik untuk dikunjungi, makanan-makanannya juga. Ini adalah tempat-tempat menarik yang teman-teman bisa kunjungi kalau ke Selangor. Aku jujur belum explore Selangor secara keseluruhan. Nanti deh kalau ada waktu aku pengen bisa explore Selangor. Kayaknya menarik juga sih kalau kita bisa explore Selangor ini gitu ya. Terus seperti biasa ini ada nomor telepon yang bisa dihubungi, terus ada websitenya, di sini ada Facebook, ada Sungai Ciling Kelah Santuari Kuala Kubu Baru, ada Shah Alam Nasional Botanikal, Selangor Islamic Arts Garden Complex. Nah, di sini ada akomodasi yang bisa teman-teman hubungi. Di sini juga tersedia nomor telepon. Di Kuala Selangor ada apps hotel The Palma Inn Kuala Selangor. Di sini ada nomor teleponnya, lengkap banget. Dari 4 brosur yang aku baca hanya menampilkan gambar tempat-tempatnya saja. Seandainya kalau ditambah, bisa deh ditambah gitu gambar-gambar foto makanan dari masing-masing negeri gitu. Jadi orang bisa lebih tahu gitu kan. Dari gambar orang penasaran, kayaknya enak deh untuk dicoba gitu kan. Karena di sini tadi cuma ditulis, ini penjelasannya singkat banget gitu guys. Jadi cuma secuil lah kalau kata aku mah, informasi tentang makanan-makanan dari masing-masing negeri. Coba ditampilkan gambar-gambarnya, pasti lebih menarik lagi. Misalnya kayak nasi dagang, nasi dagang tuh apa sih gitu kan. Pas lihat, oh ternyata nasi dagang tuh kayak gini gitu loh. Jadi lebih menarik lagi orang untuk coba makanan-makanan yang ada di masing-masing negeri. Sama Bang Indra juga sempat waktu itu ke Pelancongan Negeri 9. Kita dikasih 2 ini kayak scan me barcode gitu. Jadi dari barcode ini tinggal kita scan, nanti kita bisa masuk di sebuah website Tourism Negeri 9. Sama kayak di brosur tadi juga guys, ada penjelasannya, ada tempat-tempat menariknya, ada rekomendasi tempat, rekomendasi hotel gitu. Dengan ini doang orang bisa tahu Negeri 9 itu seperti apa. Oh ternyata di Negeri 9 ada daerah yang namanya Port Dickson. Baca-baca tentang tourism atau pelancongan yang ada di Malaysia, langsung benar-benar terbuka pikirannya. Oh patutlah banyak orang yang berkunjung ke Malaysia, karena memang cara mereka untuk memasarkan tempat pelancongan itu sangat-sangatlah bagus, sangat-sangatlah penuh strategi. Dibuatkan brosur kayak gini untuk menarik lebih ramai lagi pelancongan. Cuman aku nggak tahu brosur ini bisa kita dapatkan di mana aja atau enggak, tapi alhamdulillah aku bisa mendapatkan brosur ini dari abang angkat aku. Jadi kayak aku lebih bersyukur lebih banyak tahu tentang Malaysia sih. Jadi kayak wah, ini tugas semakin berat, kita harus banyak mengeksplor tempat-tempat yang ada di Malaysia. Berguna banget sih untuk orang-orang yang ingin traveling ke Malaysia, brosur yang kayak gini. For information juga, yang aku suka banget sama negara Malaysia ini, memang semuanya tersusun secara rapi, perencanaannya memang tersusun secara baik guys. Kalau teman-teman follow Malaysia Truly Asia, tanggal-tanggal sampai di akhir Desember nanti, kegiatan-kegiatan yang ada di Malaysia kayak peringatan apa, festival-festival apa yang akan diadakan di negeri-negeri yang ada di Malaysia gitu. Penuh dengan perencanaan untuk menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Malaysia. Orang jadi tahu, oh nanti di bulan ini ada acara ini di Malaysia, di bulan ini ada acara ini di Malaysia, dan setiap bulan itu penuh dengan acara-acara dan festival-festival yang ada di negeri-negeri yang ada di Malaysia gitu. Misalnya kerja di bidang pelancongan Indonesia, asik.
Aku akan mencontoh hal-hal baik yang seperti ini yang ada di Malaysia guys, supaya tingkat warga asing untuk melancong di negara kita tuh meningkat gitu. Jadi mereka tahu jadwal-jadwal kegiatan-kegiatan yang ada di Malaysia itu di setiap bulannya, seperti yang di postingan Malaysia Truly Asia itu guys. Dan juga ini kemarin kan aku sempat belanja di kedai coklat yang ada di Putrajaya, terus dikasih kalender sama staff di sana. Ini baru aku tahu guys, banyak banget peringatan-peringatan atau acara-acara yang terlampir di sini. Misalnya nih bulan April tanggal 26 perayaan hari ulang tahun Sultan dari Terengganu. Itu ditulis loh di sini guys. Semua negeri, semua sultan yang ada di negeri-negeri Malaysia itu ditulis di sini. Juni yang di Pertuan Agong birthday, terus ada juga 22 Juni Sultan of Kedah birthday. Jadi semua sultan di Malaysia itu dirayakan. Menurut aku ini juga sebuah brosur informasi karena kenapa di sini juga apa tuh namanya barcode atau kode dari Putrajaya gitu guys. Teman-teman bisa scan di sini. Terus di sini juga ada Visit Selangor 2025, bisa scan di sini. Jadi kalender ini bukan hanya sebagai mengingat tanggal, tapi juga sebagai promosi dari pelancongan. Ini ada Selangor, ada Putrajaya gitu. Ini juga ada informasi-informasi, nomor telepon, website. Ini patut banget sih dicontoh bagi negara-negara yang ingin laju, yang ingin berkembang pesat tentang pelancongannya. Wajib ditiru sih bagaimana mereka mencetak brosur, memberikan daya tarik dari masing-masing brosur, menampilkan gambar-gambarnya, penjelasan-penjelasannya, informasi yang bisa dihubungi, nomor telepon, Facebook, media sosial, website, dan sebagainya itu. Jadi untuk video kali ini, untuk sharing video kali ini cukup sekian. Sukses selalu untuk pelancongan yang ada di Malaysia dan berharap juga sukses untuk pelancongan yang ada di negara aku, Indonesia. Untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.